I Demang Purbo mempersembahkan seri Api di Bukit Menoreh, karya S.H. Mintarja. Jilid 3 bagian yang ke-6. Pada bagian kelima yang lalu, telah terjadi perang dingin antara Sidanti dan Agung Sedayu, berkenaan dengan hubungan antara Sekar Mirah dan Agung Sedayu yang semakin dekat. Bagaimana cerita ini selanjutnya? Selamat mengikuti. Tidakkah Tuan sekali-sekali ingin berjalan-jalan ke warung kembali? Bertanya Sekar Mirah. Agung Sedayu menggeleng. Lain kali Mirah, oh. Tetapi tidakkah Tuan ingin melihat belumbang ayah? Gurame yang dipelihara oleh Kakang Suandaru kini telah sebesar bantal. Barangkali Tuan ingin menangkapnya. Agung Sedayu menggeleng kembali. Lain kali saja Mirah. Sekar Mirah menarik nafas dalam-dalam. Memang ia pun merasakan bahwa sikap Agung Sedayu pada saat-saat terakhir menjadi semakin jauh daripadanya. Karena itu Sekar Mirah menjadi cemas, apakah sikapnya terlalu menjemukan. Tetapi pertemuan itu dikejutkan oleh sebuah langkah tergesa-gesa mendekati mereka. Ketika mereka menoleh betapa dada Agung Sedayu berguncang. Tanpa diketahuinya sendiri, terasa lututnya menjadi gemetar. Ternyata yang datang adalah Sidanti. Tetapi Sekar Mirah sama sekali tidak menjadi cemas. Disapanya anak muda itu sambil tersenyum. Marilah Kakang Sidanti. Namun wajah Sidanti itu menjadi semakin tegang. Beberapa langkah dari Agung Sedayu ia berhenti. Ditatapnya wajah anak muda itu dengan tajamnya. Kemudian kepada Sekar Mirah ia berkata, "Mirah, sudah berapa kali aku memperingatkanmu. Jangan bergaul terlalu rapat dengan anak muda itu. Aku sama sekali tidak senang melihatnya." Sekar Mirah mengerutkan keningnya. Kini ia berdiri tegang menghadap Sidanti. Katanya lantang, "Sudah berapa kali aku menjawab apakah hakmu?" Sidanti tidak senang mendengar jawaban itu. Maka matanya yang bulat itu seakan-akan memancarkan bara kemarahan. Kepada Agung Sedayu ia berkata, "Apakah kepadamu aku harus memberi peringatan?" Kata-katanya itu tergores di dada Agung Sedayu seperti goresan pisau yang setajam pisau penukur. Namun gelora di dadanya yang gemuruh tidak juga mau berhenti. Apalagi ketika dilihatnya mata Sidanti yang menyala itu. Hatinya menjadi semakin kecut. Namun dicobanya juga berjuang sekuat tenaga melawan ketakutannya. Dicobanya untuk bersikap tenang walau dadanya hampir pecah oleh kecemasan dan kekhawatiran. "Jangan lekas marah Kakang Sidanti," suara Agung Sedayu terdengar bergetar. Namun ia berhasil mengucapkannya. Sidanti menarik nafas untuk mencoba mengendalikan perasaannya. "Ingat, aku tidak senang melihat pergaulan kalian." Sedayu tidak segera menjawab. Ia masih berjuang untuk tetap menyadari keadaannya. Tetapi Sekar Mirahlah yang menjawab lantang, "Kau tidak berhak berkata demikian Kakang. Aku bebas berbuat apapun di halaman rumahku sendiri. Apa keberatanmu?" Sidanti menggigit bibirnya. Nyala di matanya menjadi semakin menyala. Dan ketakutan Sedayu pun menjadi semakin mencengkram hatinya. Dengan ketenangan yang dibuat-buatnya ia berkata, "Sudahlah Mirah, biarlah ia mengatakan apa yang akan dikatakannya." Sekar Mirah memandang wajah Agung Sedayu dengan heran. Agung Sedayu sama sekali tidak menunjukkan kemarahannya. Meskipun Sidanti itu bersikap demikian. Karena itu katanya, "Jangan Tuan. Jangan biarkan Sidanti berbuat sesuka hatinya. Rumah ini rumahku. Halaman ini halamanku." Sidanti kini terdengar menggeram. Kemarahannya telah sampai di ubun-ubunnya. Namun ia masih berusaha untuk tidak menyakiti hati gadis itu berlebih-lebihan. Maka karena itulah kemarahannya ditumpahkannya ke Agung Sedayu. Katanya, "Sedayu, aku dengar kau adalah seorang anak muda yang sakti. Karena itu marilah kita bersikap jantan." Hati Agung Sedayu benar-benar telah berkeriput sekecil hati anak ayam melihat elang. Tetapi di hadapan Sekar Mirah ia masih mencoba menjaga nilai-nilainya. Nilai-nilai yang pernah dikatakannya kepada gadis itu. Meskipun sama sekali hanya sebuah dongengan belaka. Karena itu masih dengan ketenangan yang dibuat-buat ia menjawab, "Sidanti, apakah keuntungan kita berbuat demikian?" "Jangan bicara tentang untung dan rugi," teriak Sidanti. Sedayu menjadi bingung. Ia tidak tahu apa lagi yang akan dilakukan. Sedang Sekar Mirah pun menjadi semakin heran melihat sikap Agung Sedayu.
Kenapa Sidanti itu tidak saja dipukulnya sampai setengah mati? Suasana kemudian tenggelam dalam ketegangan. Sidanti berdiri dengan kaki renggang, siap untuk melancarkan serangan atau bertahan terhadap setiap kemungkinan. Namun Agung Sedayu masih saja berdiri dalam sikapnya. Tenang, ketenangan yang gelisah. Karena itu Sekar Mirah menjadi semakin tidak mengerti. Betapapun orang bersabar hati, namun bagi Sekar Mirah sikap Sidanti itu sudah berlebih-lebihan. Apalagi ketika kemudian Sedayu berkata terputus-putus, "Kakang Sidanti, jangan kita memberi contoh kurang baik terhadap laskar Paman Widura. Pertentangan kita sama sekali tidak menguntungkan siapapun juga." Selain laskar Tohpati, Sidanti kembali menggigit bibirnya. Ia merasakan kebenaran kata-katanya Sedayu. Karena itu maka ia berdiam diri untuk beberapa saat. Dan kembali suasana yang tegang itu menjadi diam. Kemudian kediaman itu dipecahkan oleh sebuah suara nyaring di sudut rumah, "Siapa yang ribut?" Dan muncullah seorang anak muda yang gemuk pendek. Suandaru. Ia berhenti ketika dilihatnya Sidanti dalam kesiapan. Sedayu yang seakan-akan masih tenang-tenang saja dan adiknya Sekar Mirah. "Apa yang terjadi Mirah?" bertanya anak itu. "Kakang Sidanti memaksa aku untuk menuruti kehendaknya," jawabnya. Sidanti terkejut mendengar jawaban itu. Sedayu pun terkejut pula, dan terdengar gadis itu meneruskan, "Menurut Kakang Sidanti, aku tidak boleh bergaul dengan setiap laki-laki kecuali Kakang Sidanti sendiri." "Mirah," potong Sidanti. Tetapi Sekar Mirah berkata terus, "Ia mengancamku." "Nah, apakah haknya?" Suandaru memandang Sidanti dengan tajamnya. Telah lama tertanam bibit-bibit ketidaksenangannya terhadap anak muda itu. Karena itu ia berkata acuh tak acuh, "Jangan hiraukan Mirah. Anggaplah kata-katanya seperti angin malam, gemerisik dan lenyap bersama embun pagi." Sidanti adalah anak muda yang masih berdarah panas. Kata-katanya itu benar-benar menyakitkan hatinya. Karena itu tiba-tiba saja ia meloncat dan menamparkan mulut Suandaru seperti pernah dilakukannya. Suandaru terkejut, namun ia tidak mampu untuk menghindar. Terasa sebuah sengatan yang dahsyat di pipinya sehingga ia tersentak mundur. Namun Suandaru itu tidak berhasil mempertahankan keseimbangan tubuhnya, sehingga ia terbanting jatuh bersamaan dengan pekik adiknya Sekar Mirah. "Kakang Suandaru!" teriaknya. Suandaru berguling beberapa kali. Kemudian dengan susah payah ia duduk. Dirasakannya kepalanya pening dan ketika ia mengusap mulutnya, tampaklah tangannya menjadi merah. Darah. Sekar Mirah memandang Sidanti seperti memandang hantu. Betapa gadis itu menjadi marah sehingga mulutnya bergetar. Namun yang dapat diucapkannya hanyalah, "Kau setan." "Sidanti," pekik Sekar Mirah ternyata didengar oleh beberapa orang yang sedang terkantuk-kantuk di pendapa. Beberapa orang berlari-larian ke belakang rumah. Mereka tertegun ketika melihat Suandaru masih duduk di tanah dan dari mulutnya mengalir darah. Di antara mereka berdiri dengan dada yang bergolak pemimpin laskar di sangkal putung itu. Widura. Dengan tajam Widura memandang satu demi satu setiap orang yang berdiri di belakang rumah itu. "Sidanti, Sedayu dan Suandaru." Katanya di dalam hati, celaka. Suandaru terlibat pula, Sidanti masih berdiri seperti tonggak. Kaki kakinya yang kokoh seakan-akan jauh menghunjam ke dalam bumi. Dengan wajah yang tegang ia berdiri menunggu apapun yang akan terjadi. Namun ia sudah terlanjur mengayunkan tangannya. Dengan demikian segala akibat yang akan imbul pasti akan dihadapinya. Dalam ketegangan itu terdengarlah Widura menggeram. "Apakah yang terjadi di sini Sidanti?" Sidanti tidak segera menjawab. Sesaat matanya menyambar Agung Sedayu dan kemudian Sekar Mirah. Beberapa orang yang berdiri memagari mereka pun segera dapat menebak apa yang sudah terjadi. Hudaya mengangguk-anggukkan kepalanya sambil menyipitkan matanya, sedang Citragati dengan penuh perhatian menatap wajah Sidanti. Ketika beberapa saat Sidanti tidak menjawab, maka kembali Widura bertanya, kali ini kepada Agung Sedayu, "Apa yang terjadi Sedayu?" Agung Sedayu menundukkan wajahnya, mulutnya pun seperti terkunci. Karena itu Agung Sedayu juga tidak mampu menjawab pertanyaan itu. Yang terdengar kemudian adalah kata-katanya Suandaru, "Yang aku ketahui Paman, mulutku berdarah dan kepalaku serasa hampir terlepas." Widura berpaling ke arah Suandaru yang masih terduduk di tanah. "Berdirilah Suandaru," berkata Widura. Dengan susah payah anak muda itu berdiri.
Beberapa orang berusaha untuk menolongnya dan menghapus darah yang masih juga meleleh dari mulutnya. Ketika Swandaru telah berdiri meskipun belum tegak benar, ia mencoba memandang setiap wajah yang ada di sekitarnya. Namun ayahnya tidak nampak. Meskipun demikian ia berkata terus. Tangan Kakang Sidanti benar-benar seberat timah. Widura mengangguk-anggukkan kepalanya. Kemudian kembali ditatapnya mata Sidanti, sehingga dengan nanar Sidanti terpaksa melemparkan pandangan matanya jauh-jauh. Kenapa kau sakiti dia Sidanti? Anak itu mendahului Kakang, sahut Sidanti. Ah, Widura berdesah. Benarkah demikian? Katanya kepada Swandaru. Swandaru menarik nafas. Ada dua orang saksi di sini. Sekar Mirah dan Agung Sedayu. Sidanti menelan ludahnya. Terasa dadanya menjadi berdebar-debar. Dan didengarnya kembali Widura bertanya, Sidanti, apakah sebenarnya yang terjadi? Sidanti kini tidak ingin bersembunyi di belakang berbagai alasan yang berbelit-belit. Maka jawabnya dengan dada tengadah, yang terjadi adalah persoalan antara aku dan Adi Agung Sedayu. Persoalan antara anak-anak muda. Karena itu sama sekali tidak bersangkut paut dengan kelaskaran Pajang di Sangkal Putung. Jawaban itu benar-benar tak diduga oleh Widura dan oleh siapapun. Sidanti mencoba meletakkan persoalan ini di luar campur tangan pihak-pihak lain. Karena itu maka Widura pun menjadi berdebar-debar pula. Katanya, aku adalah pemimpin Laskar Pajang di Sangkal Putung. Aku akan bertanggung jawab terhadap setiap peristiwa yang terjadi di sini. Apalagi di antara anak buahku sendiri. Tetapi apabila persoalan itu menyangkut persoalan kelaskaran, bantah Sidanti. Persoalanku adalah persoalan seorang dengan seorang tanpa ada sangkut pautnya dengan kepemimpinan Kakang di sini. Dahi Widura pun menjadi berkerut karenanya. Perlahan-lahan ia mengangguk-anggukkan kepalanya. Namun ia adalah seorang pemimpin. Karena itu ia harus tetap memiliki wibawa atas anak buahnya. Sehingga kemudian ia bertanya, lalu apakah kehendakmu? Biarlah kami menyelesaikan persoalan kami sebagai laki-laki, jawabnya. Jawaban itu sangat mendebarkan hati. Apalagi Agung Sedayu. Dengan sudut matanya ia memandang wajah pamannya. Namun kemudian wajahnya itu pun ditundukkannya kembali. Widura menarik nafas dalam-dalam. Kemudian terdengar ia berkata, ada hakku untuk berbuat atas kalian. Terutama atas Agung Sedayu. Dia tamuku di sini. Dan kedua ia adalah keponakanku. Aku melarang dia membuat keonaran di sini. Terasa sesuatu berdesir di dada Agung Sedayu. Ia sadar bahwa pamannya berusaha membebaskannya dari pertentangan ini. Karena itu tiba-tiba ia mengangkat wajahnya. Namun hanya sesaat, dan wajah itu menunduk kembali. Beberapa orang menjadi kecewa karenanya. Terutama Sekar Mirah sendiri. Hudaya yang berdiri di samping Citra Gati berbisik, Kakang Widura terlalu memanjakan Sidanti yang sombong itu, sehingga kemenakannya sendiri dikorbankannya. Aku ingin melihat sekali-sekali Sidanti itu dihajar orang. Bukankah ini suatu kesempatan yang baik? Lihatlah betapa kecewa Angger Sedayu mendengar keputusan pamannya. Untunglah ia anak yang patuh, sehingga keputusan itu betapapun beratnya, agaknya akan diterimanya juga. Mulut Citra Gati berkomat kamit. Dari matanya menancarlah perasaan muaknya melihat kesombongan Sidanti, sehingga dengan pimpinannya pun ia telah berani membantah. Sedang Swandaru dengan wajah yang masam memandang Widura dari ujung kaki ke ujung kepalanya. Apakah mulutnya dibiarkan berdarah, dan Sidanti dibiarkannya begitu saja? Ia memang berharap Sedayu turun tangan karena peristiwa itu. Ia mengharap bahwa apabila Sidanti marah, maka Agung Sedayu pun akan marah pula. Namun tiba-tiba pamannya mengambil keputusan yang tak diharapkan. Sesaat kemudian mereka dicengkam oleh ketegangan. Bukan saja orang-orang di sekitar Sidanti menjadi kecewa, namun Sidanti sendiri tidak kalah kecewanya. Sebagai seorang anak muda yang merasa dirinya mumpuni, Sidanti benar-benar ingin memperlihatkan kemampuannya. Ia yakin bahwa betapapun kuatnya Agung Sedayu, namun ia pasti akan dapat bertahan, bahkan terhadap Untara sekalipun. Karena itu, betapa ia menyesal. Namun ketika ia akan menyatakan sesalnya, didengarnya Widura berkata, aku perintahkan kalian kembali ke pendapa. Sidanti memandang Widura dengan mata yang gelisah. Katanya, biarlah aku di sini. Kau dengar perintahku, ulang Widura. Sidanti masih berdiri di tempatnya.
Beberapa orang yang sudah mulai bergerak pun tiba-tiba berhenti dan memandang anak muda itu dengan hati yang tegang. Ketika Sidanti tidak beranjak dari tempatnya, terdengar kembali Widura berkata, "Sidanti, aku perintahkan kau kembali ke pendapa." "Aku di sini," jawabnya. Widura pun menjadi marah karenanya. Ia sadar bahwa Sidanti merasa bahwa kesaktiannya telah bertambah-tambah karena kehadiran gurunya yang menempanya. Namun Widura adalah pemimpin yang sadar akan kedudukannya. Karena itu, selangkah ia maju sambil berkata lantang, "Sidanti, untuk terakhir kalinya aku memberikan peringatanku. Kalau tidak, maka aku akan melakukan kekuasaan yang ada padaku. Tinggalkan tempat ini dan pergi ke pendapa." Tubuh Sidanti pun bergetar karena marah. Ia tahu benar bahwa Widura tidak lebih daripadanya, sehingga apabila Widura itu menyerangnya, maka ia tidak yakin bahwa ia tidak akan melawannya. "Setidak-tidaknya aku akan dapat menyamainya, bahkan mungkin melampauinya," katanya di dalam hatinya. Namun ketika ia melihat beberapa wajah yang keras dan kasar berdiri di sekitarnya, Hudaya, Citragati, sendawa laki-laki bertubuh raksasa bermata satu, Sonya yang mempunyai ciri di pelipis dan dahinya, Patra, Bungkik, dan beberapa orang lagi. Meskipun Sidanti tidak gentar berhadapan dengan setiap orang yang berdiri di situ, namun kalau mereka maju bersama-sama dengan Widura untuk menangkapnya, maka ia pasti akan mengalami kesulitan. Karena itu ketika terpandang sekali lagi mata Widura yang menyala, Sidanti pun kemudian perlahan-lahan menggerakkan kakinya. Selangkah demi selangkah, namun perlahan sekali, ia meninggalkan tempat itu pergi ke pendapa. Demikianlah cerita bagian ke-6 ini berakhir. Selanjutnya apa yang akan terjadi? Kita ikuti cerita lanjutannya pada bagian ke-7 mendatang. Jika Anda berkenan, silakan like, share, dan bagi yang belum, jangan lupa subscribe channel Ki Demang Purbo @cerita Mataram. Nuwun.